Hello, hi, gue Riesa and welcome to Ekru Talks. Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas tentang asuransi jiwa, kesehatan, dan pendidikan untuk milenial. Pas banget, karena di episode kali ini kita udah kedatangan Mas Benny, co-foundernya dari Lifepal. Halo Mas, apa kabar? Halo, thanks for inviting. Sehat? Oke, boleh nih Mas sebelumnya, maksudnya kita udah tahu dia pasti orang-orang udah tahu tentang asuransi, tentang asuransi kesehatan dan macam-macamnya. Yep. Cuman menurut data dari Bappenas nih, kalau ternyata tuh masih banyak banget gitu milenial yang belum join nih ke asuransi dan mungkin belum terlalu aware tentang pentingnya asuransi itu apa. Sebelum kita masuk ke topiknya, boleh dijelasin dulu mungkin kalau Lifepal ini apa dan Mas Benny ini sebenarnya tugasnya apa? Oke. Jadi benar tuh datanya bahwa di Indonesia sendiri ada kurang dari 2% saja populasi yang memiliki asuransi. Dan memang awareness terhadap asuransi, baik itu pentingnya, produknya, itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara yang sudah lebih maju, atau bahkan di Southeast Asia saja penetrasi asuransi itu masih sangat kecil. Nah, hal ini alasannya itu ada dua sebenarnya. Pertama, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya asuransi, manfaatnya, perbedaannya, dan diberikan akses untuk mempermudah mereka memilih dan membandingkan satu asuransi dengan asuransi lain. Nah, kita membuat Lifepal itu tujuannya untuk mempermudah semua itu. Jadi kita bekerja sama dengan puluhan asuransi yang terpercaya, mendaftarkan semua produk mereka, mempermudah para user untuk membandingkan, membeli, bahkan sampai klaim asuransi mereka di Lifepal. Nah, produknya dari kesehatan, jiwa, mobil, motor, perjalanan, segala asuransi ada di Lifepal. Nah, kita sendiri di Lifepal juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat dari sisi keuangan. Jadi tidak cuma asuransi saja, dari nabung, budgeting, investasi, perencanaan hari tua, termasuk investasi dan juga legacy gitu ya. Nah, dengan harapan bahwa semakin besar pemahaman atau awareness terhadap asuransi, semakin baik juga dan semakin banyak juga orang yang bisa terlindungi dengan asuransi. Oke. Tapi mungkin dari data yang Lifepal pegang sendiri gitu di sini, kalau benar nggak sih mungkin minat anak-anak milenial nih, generasi milenial tuh memang bener masih rendah terhadap asuransi. Apakah faktor-faktornya yang menyebabkan sebenarnya milenial tuh berpikir seperti itu? Apa mereka mungkin merasa gue dari kantor udah ada deh, jadi mungkin gue nggak perlu, atau gimana Mas? Dibilang minatnya kecil, enggak juga. Kita salah satu yang Indonesia itu salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang sangat kencang banget gitu ya. Jadi secara pendapatan milenial sih termasuk dalam kategori yang sudah jauh lebih baik dari orang tua mereka generasi sebelumnya, dan awareness mereka terhadap financial product juga jauh lebih bagus dibandingkan orang tua mereka. Tapi memang PR-nya dan growth rate-nya masih kenceng banget, artinya masih banyak banget upside-nya, masih banyak banget yang masih belum mengerti dan baru-baru cari tahu saat ini. Nah, milenial sendiri juga diberikan berbagai macam informasi yang baru terkait financial product dengan inovasinya yang sangat jauh berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Itu baru-baru ini. Jadi justru sekarang itu berbagai macam opsi dan solusi secara finansial itu sudah membuat millennials lebih tertarik karena sudah lebih banyak lagi opsinya. Cuman penetrasi masih kecil. Ini seperti yang kita udah tahu gitu ya Mas, kayak produk asuransi itu sebenarnya banyak banget kan, mulai dari kesehatan, jiwa, pendidikan. Tapi mungkin yang paling umum yang diketahui orang tuh ada asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Tapi sebenarnya apa sih bedanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa itu sendiri? Mungkin kita jelaskan dari sisi prinsip asuransinya dulu kali ya. Nah, asuransi ini sebenarnya kan cara kerjanya sangat sederhana banget. Ibaratnya kita patungan nih. Jadi gotong royong, kita kumpulin duit premium. Kalau misalnya kita punya keluarga besar lah, anggaplah keluarga kita besar banget nih, ada 100 orang. Masing-masing punya penghasilan dong, kita sisihkan kecil dalam kasus ini premium. Kalau misalnya ada yang sakit, kita patungan tuh biayanya yang sakit. Gitu ya. Nah, bedanya dengan asuransi adalah gotong royong ini diselenggarakan atau diorganisir oleh perusahaan asuransi, supaya duit kita nih kita titipin bareng ke mereka. Komitmennya jelas, dibayar untuk apa saja jelas, dan kalau misalnya terjadi sesuatu duitnya kurang, mereka yang mengorganisirin yang nalangin dulu gitu ya. Dan kalau misalnya lebih ya untungnya buat mereka, dan bisa saja untung di tahun ini, tahun depan banyak yang klaim, ya mereka pakai keuntungan sebelumnya. Nah, kalau prinsipnya dari situ aja kita udah bisa lihat, kalau gitu kita bisa gotong royong untuk menghindari diri kita untuk kerugian. Kerugian ini bisa macam-macam.
masuklah kasus pertama, kalau kita sakit, masuklah asuransi kesehatan. Gue rugi nih gara-gara asuransi karena gue dapet kena penyakit kritis misalnya, atau gue harus berobat, atau gue kena demam darah, atau usus buntu gitu ya, perlu operasi. Itu asuransi kesehatan fungsinya buat itu. Nah, asuransi jiwa itu jauh lebih sederhana lagi. Kalau meninggal dunia, diberikan uang pertanggungan. Lah, kenapa harus meninggal dunia diberikan uang pertanggungan? Karena kalau kita meninggal, nggak cuma beban mental doang nih, nggak cuma beban emosional doang. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita meninggal dunia, anak-anak dan istri yang kita biayain itu juga sangat menderita secara finansial. Siapa yang biayain cicilan selama ini, biaya hidup selama ini, gitu kan. Nah, dua itu kan common, mudah dimengerti. Bedanya adalah satu buat kesehatan dan biaya perobatan, satu lagi jika meninggal dunia ada santunan tunai yang besar untuk keluarga itu bisa mempertahankan gaya hidup dan biaya-biaya selama ini sampai mereka kerja lagi atau cari alternatif lain. Nah, banyak lagi nih asuransi lain, ada juga asuransi perjalanan. Kalau misalnya kita sakit tapi di negara orang lain, atau misalnya kabin baggage-nya kita ketinggalan di airport atau hilang. Terus ada asuransi mobil, kalau mobil kita kecelakaan, familiar kan harusnya. Atau mobil kita hilang. Dan berbagai macam produk asuransi lain lagi. Kalau buat perusahaan juga lebih kompleks lagi, misalnya perusahaan kargo, kargonya diasuransikan, begitu sih. Oke, berarti sebenarnya prinsipnya itu asuransi itu untuk kita biar merasa lebih secure lagi tentang apa yang akan terjadi ke depannya gitu, mulai dari kesehatan, kalau kita masuk ke rumah sakit, sampai asuransi jiwa itu mengcover kalau nanti ada yang meninggal, kita bisa ngeklaim untuk uang untuk keluarganya. Betul, jadi gitu. Asuransi sendiri kan sebenarnya metode untuk memitigasi resiko. Jadi kalau misalnya kita bilang hidup itu penuh dengan resiko, ada yang kita bisa rencanakan, ada yang kita tidak bisa rencanakan. Gue pengen karir begini, gue pengen kuliah S2 di sini, itu kan sesuatu yang kita bisa rencanakan. Terus kita menggunakan action kita untuk mencapai goal itu. Sedangkan kalau asuransi untuk hal-hal yang tidak bisa direncanakan. Jadi misalnya kayak handphone gue hilang, besok kebanjiran tuh nggak bisa direncanakan dan tidak bisa diprediksi. Jadi tapi kita sadar bahwa hidup penuh dengan resiko. Jadi daripada kita kehilangan 10 juta dalam sebulan, kenapa kita tidak sisihkan 100.000 untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kehilangan 10 juta dalam sebulan itu. Nah, itu prinsip asuransinya. Tapi kan maksudnya banyak nih ya milenial kerja yang di perusahaan-perusahaan, di startup dan sudah menyediakan ada asuransi BPJS dan juga ada asuransi swastanya sendiri juga nih. Nah, pasti banyak banget nih teman-teman aku juga gitu mungkin berpikiran kayaknya gue nggak perlu deh, kan udah ada asuransi dari kantor nih. Nah, sebenarnya prinsip seperti itu bener atau enggak sih? Atau ternyata enggak loh, beda, kita harus punya asuransi mandiri sendiri selain yang disediakan sama kantor. Jadi fase hidup finansial seseorang itu kan dari kita kecil sampai kita nanti sudah tua bakal punya kebutuhan finansial yang berbeda-beda, tujuan finansial yang berbeda-beda. Nah, tujuan finansial ini dan juga resiko dan kebutuhan asuransi juga berbeda-beda. Contoh misalnya kita masih kecil, kita belum berpenghasilan kan, kecuali udah jago banget nih, kayak boboho misalnya. Kalau misalnya sebagian besar kan nggak punya penghasilan, nah kita masih menjadi tanggungan dari orang tua. Kalau orang tuanya mampu, shit happens, anaknya demam, usus buntu, butuh operasi atau something, easy, gampang gitu ya. Tapi kalau orang tua merasa kayak wah kalau misalnya sesuatu terjadi sama anak kita dan kita nggak punya biaya berobat, wah berarti dia harus diasuransikan dengan asuransi kesehatan misalnya. Atau ketika kita sudah kuliah, sudah bekerja, punya penghasilan pertama, kantor kita sudah provide asuransi kesehatan, kita masih perlu asuransi lain nggak? Tergantung punya mobil nggak. Kalau misalnya punya mobil, nggak diasuransiin, memang kemungkinannya cuma mungkin 1% atau 2% mobilnya rusak total gara-gara kecelakaan. Tapi kalau itu terjadi sialnya sama kita, bayangkan 200 juta atau mungkin 150 juta harga mobil itu hilang, puff gitu kan. Mending saya bayar setahun 3 juta, 4 juta, atau mending saya punya resiko itu. Apalagi kalau frekuensi beraktivitas dengan mobilnya tinggi banget. Terus kalau misalnya saya sudah punya anak, terus saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Keluarga dari kantor memang memprovide asuransi kesehatan, BPJS juga. Tapi kalau misalnya something happen, nanti anak kita tidak bisa melanjutkan pendidikan, tidak bisa apa. Berarti aku butuh asuransi jiwa. Nah, itu baru multiple products yang bisa melengkapi resiko dalam hidup gitu ya. Kalau misalnya sekarang membandingkan antara asuransi kesehatan kantor dan juga asuransi BPJS misalnya. Kalau misalnya dari kantor nggak cukup, misalnya di provide-nya adalah pertanggungan untuk ke rumah sakitnya kamarnya 500.000. Padahal langganan yang dekat kita kalau emergency kita masuk 1 juta nih kamarnya. Nah, kita ada produk asuransi itu bisa top up hanya untuk
melengkapi asuransi yang sudah ada gitu. Terus kalau BPJS saja misalnya ada yang aduh malas ngantri deh kalau BPJS, rujukannya dari mana ke mana gitu ya. Jadi saya mau punya pilihan, kalau misalnya yang bisa menunggu nggak apa-apa ngantri BPJS. Tapi kalau misalnya wah kalau mendadak terus saya perawatannya saya kenal dengan dokternya, saya lebih percaya dengan rumah sakit yang mana gitu, ya mungkin asuransi swasta menjadi pilihan. Gitu. Berarti sebenarnya balik lagi ke kebutuhan orangnya masing-masing. Betul. Dan gimana kondisinya gitu. Kalau memang dirasa asuransi dari kantor dan BPJS kayaknya masih oke deh. Mungkin saya masih single, belum banyak tuntutan apa-apa, mungkin cukup. Tapi kalau yang udah punya anak, terus ada tanggungan kendaraan dan lain-lainnya, mungkin boleh dipikirkan untuk menambah asuransi-asuransi yang lainnya. Betul. Agar meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya yang kita juga nggak pernah tahu kan itu kayak gimana. Oke, kalau misalkan kita tadi ngomongin asuransi dari kantor ya Mas, kayak itu kan potongannya udah jelas nih. Dari kantor udah ada sekian persennya diurusin dari kantor dari kantor. Kalau milenial yang baru-baru pengen oke deh kayaknya gue butuh nih tambahan asuransi lagi. Sebenarnya berapa persen sih dari gaji kita yang harus kita sisihkan untuk untuk asuransi? Asuransi ya. Rumus yang biasanya kita pakai itu di antara 3-10%. Oke. Kalau di bawah 3%, most likely underinsured gitu ya. Artinya pertanggungan yang diberikan itu most likely kecil. Ada yang bilang bahwa asuransi yang bagus tuh apa sih? Asuransi yang bagus tuh relatif, tapi yang jelek itu yang paling murah. Oke. Artinya kayak udah bayar tapi pas udah butuh kok nggak ke cover gitu. Nah itu kalau misalnya belinya tuh hanya modal murah saja. So we of course harus ada alokasi yang tepat. Tapi jangan juga melebihi 10% dari gaji. Nanti duitnya habis buat asuransi doang. Nah biasanya tergantung dari polis yang kita butuhkan juga. Ada orang yang merasa saya mau beli asuransi, mau cari untung nih, belinya yang mahal-mahal supaya uang pertanggungannya gede lah. Jangan begitu dong, kan terjadi musibah bukan sesuatu yang positif kan. Jadi jangan mencari untung dari asuransi. Asuransi itu fungsinya bukan mencari untung tapi menghindari resiko. Artinya misalnya contoh asuransi jiwa. Kalau misalnya kita bilang saya mau asuransi jiwa yang segede-gede banget supaya nanti kalau terjadi sesuatu anak istri tiba-tiba yang langsung terjadi tajir gitu ya. Kita cari uang pertanggungan 1 M misalnya. Ada mungkin lebih dari 10% dari gajinya. Tapi apakah itu memang dibutuhkan? Sedangkan keluarga misalnya kita ada rumus menghitungnya gitu. Misalnya keluarga untuk recover ketika orang tua misalnya suami meninggal, istri harus kembali bekerja, kemudian anak harus tetap melanjutkan pendidikan, itu butuh waktu sekitar setahun lah untuk recover ke lifestyle yang sama. Nah, kira-kira setahun itu butuh duit berapa sih? Nah, itu yang dihitung sebagai uang pertanggungan. Jangan berlebihan, karena semakin mahal, semakin besar pertanggungannya, semakin mahal juga polis asuransinya. Gitu. Oke, berarti 3-10% itu yang amannya lah gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan orang yang baru mau asuransi nih, terus tadi kan kita tahu sendiri asuransi itu banyak, bahkan ada yang bisa top up untuk melengkapi asuransi yang kita udah punya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhitungkan gitu, yang dijadi prioritas gitu? Mungkin ada orang yang gue kayaknya nggak bisa deh kalau harus beli asuransi semuanya nih yang selengkap-lengkapnya kayaknya nggak cukup deh. Nah, apa sih yang harus diprioritasin dulu dalam memilih asuransi? Kita bahasnya dari asuransi kesehatan dulu ya, karena itu pasti cocok sama teman-teman millennials. Asuransi kesehatan itu sebenarnya ada 4 pokok, mungkin bisa dibilang 2 pokok pertanggungan, kemudian ada manfaat tambahan. Jadi 2 pokok pertanggungan ini adalah manfaat rawat jalan sama rawat inap. Nah yang utama banget, yang basic banget tuh rawat inap, karena itu yang biayanya paling gede. Dan itu menjadi prioritas utamanya kita. Rawat inap dan rawat jalan bedanya apa? Rawat inap itu kalau harus nginap di rumah sakit. Ini biasanya udah kasusnya harus operasi atau memang harus diinfus gitu ya, makanya harus spend a night di rumah sakit gitu. Nah, biasanya sebagian besar asuransi yang dibeli pertama itu harus yang rawat inapnya dulu kita perhatiin. Takarannya itu ada di kamar rumah sakitnya. Jadi contoh misalnya kamar rumah sakit di lokasi tertentu, anggaplah rumah sakit A. Kita sukanya yang satu kamar itu cuma sendirian, nggak mau ada orang lain gitu. Terus kita lihat biayanya berapa sih? Oh ternyata satu kamar yang kelas 1, yang 1 orang doang itu 1 juta. Nah berarti kita harus cari asuransi yang memberikan pertanggungan kamar 1 juta itu tadi. Itu prioritas utama dulu. Kemudian biasanya semua biayanya itu ngikut. Jadi kalau kelas 1 operasinya lebih mahal, obatnya lebih mahal, infusnya lebih mahal, dokternya lebih mahal. Jadi itu kalau misalnya kita udah sesuaikan dengan itu, biasanya polis asuransi juga menyesuaikan. Baru kita lihat manfaat lainnya. Mereka cover operasi nggak? Mereka cover dokter spesialis nggak?
Nah, hal-hal kayak gini biasanya kalau ngobrol dengan broker asuransi seperti LifePal, kita akan bantu jelaskan gitu. Kita bantu jelaskan butuhnya apa, mereka kasusnya seperti apa yang perlu dihitungkan, apakah operasi 50 juta cukup atau tidak. Semakin tua, biasanya semakin besar juga risikonya kan, jadi kebutuhannya akan berbeda. Nah, baru kita masuk ke manfaat kedua, rawat jalan. Rawat jalan ini kalau berkunjung ke dokter doang, misalnya kita demam, kita ke dokter, check up, dikasih obat, pulang ke rumah gitu. Jadi nggak nginep di rumah sakit. Rawat jalan ini sebenarnya opsional, dalam arti kalau budgetnya pas-pasan, fokusnya di rawat inap dulu. Kalau udah ada budget tambahan, masukin ke rawat jalan juga, karena lebih sering ke dokter check up daripada masuk rumah sakit, hopefully ya. Nggak mungkin cek ke dokternya lebih sedikit daripada ke rumah sakit, ya kan? Tiba-tiba masuk rumah sakit aja. Nah, jadi kalau misalnya ada tambahan, masukkan manfaat rawat jalan tadi. Rawat jalan perlu diperhatikan biaya dokternya, spesialisnya. Biasanya kalau mungkin sering keluhan mah atau sering keluhan apa, biasa dokter yang kita kunjungan tuh berapa sih butuhnya? Ada yang sekali check up itu 100.000. Tapi kalau lebih premium mungkin di mall bisa sampai 300.000 kalau spesialis. Nah, itu juga diperhatiin. Artinya kalau misalnya saya rawat inap doang lebih murah, lewat jalan lebih mahal kan. Terus kalau mau manfaat lainnya ada apa lagi? Ada gigi, kacamata, kehamilan, dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya gigi, kehamilan, kacamata itu opsional yang sangat-sangat opsional sekali. Bikin mahal, tapi sebenarnya ya kalau kacamata udah pasti klaim, kenapa nggak tambahin aja. Asuransi juga sama mikirnya, ini mah klaim rasionya istilahnya. Kemungkinan klaimnya itu 80%. Jadi kalau mau saya cover 1 juta, bayar 800.000 deh, gitu. Ya kan? Karena ada 20% yang nggak cover, yang nggak klaim. Artinya kalau gitu nggak usah tambahin lah, kan jarang juga ngeklaim, ya kan? Nggak usah ditambah-tambahin preminya, fokusin yang lebih penting aja. Gitu. Nah, tadi kan seperti kita sebut juga tuh ada top up kecil kan istilahnya. Nah, di asuransi itu kita sebutnya riders, jadi ada produk-produk yang juga dilepas menjadi kecil-kecil. Jadi contohnya namanya hospital cash plan. Hospital cash plan ini saya nggak mau tahu sakit apa, pokoknya masuk rumah sakit 1 malam saya kasih duit sekian gitu. Jadi hospital cash plan bisa 1 juta per malam. Mau usus buntu kek, mau kecelakaan kek, mau operasi berat kek, pokoknya per malam saya 1 juta. Nah, ini biasanya cocok nih buat ngelengkapin asuransi kantor, gitu kan. Kantor misalnya ngasihnya 500.000. Semuanya udah oke, cuman masalah kamarnya ini saya harus sharing bertiga kalau 500.000 di rumah sakit dekat rumah gitu. Ya udah deh saya beli hospital cash plan, tambahin lagi 500.000 misalnya. Nah, itu untuk melengkapi keseluruhan. Oke, jadi sebenarnya ya yang tahu apa yang kita butuhin ya pasti diri kita sendiri. Betul. Coba bisa kayak tanya ke LifePal kayak ini kayak saya udah punya ini, berarti bisa nanti kayak saya udah punya asuransi ini, nanti sama LifePal bisa di adjust, bisa disesuaikan. Betul. Kayak oke, berarti si orang ini nih butuhnya ini lagi kayak gitu. Oke. Mas kan sekarang nih ada ya istilah sandwich generation gitu, dimana orang-orang milenial yang kayak kita harus masih menanggung keluarganya nih, bukan keluarga sendiri ya, tapi kayak orang tuanya, mungkin adiknya atau kakak dan saudara-saudaranya. Nah, kalau dari asuransi sendiri ada nggak sih yang bisa mengcover dan yang cocok banget nih untuk sandwich generation? Iya, jadi kalau misalnya kalau kategori jiwa contohnya ya, misalnya saya anak tunggal nih, orang tua sudah tidak bekerja, mungkin sudah pensiun. Kalau saya, walaupun saya belum nikah gitu ya, artinya saya punya 2 tanggungan nih, ayah dan ibu. Jadi tanggungan tidak harus anak istri doang. Iya, benar. If shit goes wrong with me, berarti bukan cuma istri dan anak saya aja yang kesulitan gitu, tapi juga orang tua saya gitu kan. Nah, milenial harus paham bahwa jika ada resiko itu, pastikan bahwa punya asuransi jiwa, ya kan. Kalau enggak, kita meninggal nyusahin banyak orang sebenarnya. Kalau Ricky Gervais pernah bilang, mati itu kayak seperti idiot gitu ya, yang menderita bukan kita, orang lain. Ya, kita tuh bego gitu, yang bikin orang menderita aja gitu. Nah, sama menderita, if we pass away gitu ya, kalau udah meninggal dunia ya udah kita nggak merasakan apa-apa, tapi keluarga yang tinggalkan merasakan. Jadi kalau millennial as in sandwich generation, ya mungkin nggak semua, semoga tidak merasakan beban itu gitu ya. Tapi yang merasakan beban itu pastikan bisa relief dengan memiliki asuransi jiwa. Kemudian mungkin orang tuanya bisa diberikan asuransi kesehatan. Nah, kompleksnya adalah asuransi kesehatan itu semakin tua semakin susah nyari barangnya. Kalau misalnya udah umur 70 tahun, itu udah mau cari asuransi yang mau cover di usia itu udah gede banget, udah susah banget gitu. Karena resikonya udah sangat besar sekali kan.
Makanya banyak yang bilang bahwa orang tua itu kita beli asuransi dari umur yang masih muda, 50-an, 60-an, masih ada asuransinya. Dilanjutkan sampai 70 tahun. Karena kalau udah nyarinya baru di umur 60-70, wah harus susah banget. Dan sudah mahalnya minta ampun, gitu. Tapi BPJS masih cover. Ya, tapi BPJS kan covernya juga ada batasannya, ada pro dan cons-nya juga. Oke Mas, ini kan sekarang ada ya lagi heboh nih metode unit link di asuransi. Tapi kenapa sih kita harus lebih berhati-hati? Terus memang sebenarnya metode unit link ini tuh apa dan kelebihannya tuh apa dibandingkan asuransi yang biasa? Oke, jadi produk asuransi itu bisa digabung dengan tabungan atau produk investasi juga gitu. Nah, gabungan antara asuransi dan investasi disebut dengan asuransi unit link. Nah, kenapa populer banget? Sebenarnya sudah lama banget. Karena distribusi di Indonesia untuk produk asuransi sangat mengandalkan distribusi dengan sistem agen. Jadi katakan brand asuransi A, dia punya agent insurance A. Dan agent insurance A ini akan cari teman-temannya, nawarin produk asuransi. Dan sebagian besar produk yang ditawarkan adalah produk unit link. Kenapa? Karena satu, margin buat mereka besar, ya, bisa sustain commission untuk mereka. Kemudian juga lebih mudah untuk menjelaskan kepada nasabah ketika nasabah itu berharap, oh duit saya nggak hilang nih kalau misalnya saya masuk di investasi, di asuransi. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau orang dijelaskan dengan cara yang salah sehingga salah kaprah dan salah ekspektasi. Asuransi itu prinsipnya menghindari resiko seperti yang tadi aku jelaskan tadi. Jadi itu sudah sepantasnya menjadi cost atau pengeluaran. Kita nggak boleh mencari untung dari asuransi atau mengharapkan untung dari asuransi. Nah, ini akan membingungkan karena investasi tersendiri juga memang nature-nya itu mencari keuntungan, menumbuhkan asetnya kita. Jadi kalau digabung, bukan berarti asuransinya jadi untung, tidak, tapi porsi investasinya jadi untung, asuransinya ya tetap jadi cost. Dengan harapan bahwa porsi investasinya cukup bertumbuh sehingga mengcover cost-nya juga, meringankan biaya dari asuransinya. Nah, yang bahayanya lagi kalau orang tidak mengerti porsi investasinya itu diinvestasikan kemana. Karena namanya investasi nggak setiap saat naik terus. Saya ambil contoh kalau misalnya porsi investasinya itu diinvestasikan ke saham. Selama tahun 2012 contohnya sampai 2019, semua pemegang polis unit link atau investasi itu juga pasti akan happy karena saham lagi bagus banget. Bullish banget gitu ya, naiknya tuh berkali-kali lipat setiap tahun. Tapi kalau kamu baru masuk asuransi dan membeli polis unit link, porsi investasi di saham besar, masuknya baru tahun 2019. Kemarin 2020 IHSG lagi drop banget nih, 40%. Puff, hilang semua investasinya 40%. Hilang permanen kah? Tidak. Namanya investasi pasti akan terus tumbuh. Kalau ekonomi Indonesia terus tumbuh, saham juga akan kembali bangkit lagi. Artinya kalau kamu dulu di 2007 misalnya investasi di saham, kamu beli harganya IHSG waktu itu misalnya sekian. Di 2008 krisis ekonomi global, drop dong 50%, 60%. Jangan panik gitu, karena kalau itu disimpan terus untuk dana pensiun di masa depan, di 2019 kamu juga udah ketawa lagi, karena udah tinggi lagi gitu. Jadi saham itu kan nggak lempeng gitu kan, dia naik, dia turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi, tapi secara garis trennya tetap naik gitu. Nah, bahayanya kan kalau orang nggak ngerti kan, bahwa naik turunnya ini ada, nggak flat aja gitu. Kok saya udah masukin 10 juta, sekarang sudah 8 juta, kok bisa gitu ya? Karena ada fluktuasi harga pasar modal, kemudian kalau diinvestasikan di bentuk lain juga bisa naik turun gitu. Kemudian produk investasi dan produk asuransi itu kan karena di split nih, ada porsi yang dikasih ke investasi dan dikasih ke asuransi. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan dari nasabah juga bahaya. Misalnya, saya sebenarnya butuh asuransinya, jauh lebih besar daripada saya butuh investasinya. Dikasih porsi investasinya yang lebih besar. Akhirnya ketika saya mau klaim kok pertanggungannya kecil. Nah itu karena porsinya kegedean di investasi. Ada juga yang masih muda nih, pengen porsi investasinya besar, dikasih porsi asuransinya gede. Setelah sekian lama, kok investasinya kecil? Ya karena porsinya yang kecil dari awal gitu. Jadi kita sebagai nasabah atau konsumen harus benar-benar teliti. Jangan cuma belinya karena ikut teman atau karena, aduh kasihan lah keluarga gitu ya, jadi ikutan aja gitu. Kita harus menelaah produk keuangan apa sih yang kita beli. Nah, kalau di LifePal contohnya kita jabarkan semuanya itu dengan detail. Dan kita sebenarnya secara perencana keuangan, di LifePal sendiri kita memberikan banyak tips. Tidak semua orang butuh ketiganya, artinya kesehatan, jiwa, dan investasi. Kalau sudah tua, dia lebih butuh mungkin jiwa dan kesehatan. Kalau masih muda, mungkin dia nggak butuh kesehatan karena dari kantor ya misalnya.
Dia lebih butuhnya investasi saja. Nah, produk ini bisa dibeli terpisah kan. Oke. Ya, jadi asuransi kesehatan sendiri, jiwa sendiri, investasi sendiri gitu. Mau ikut reksadana, ikut reksadana sendiri, main saham sendiri. Dan bisa dapat lebih baik lagi karena itu gear tidak dipaketin gitu ya, a la carte lah istilahnya. Nah, di LifePal kita ada a la carte, ada gabungan. Jadi kamu sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Oke, tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru tahu tentang metode unit links, jangan langsung karena ada investasinya jangan langsung tergiur gitu aja. Betul. Harus teliti karena prinsip dasarnya yang kayak tadi Mas Benny udah bilang, asuransi itu sebenarnya tuh cost kan, bukan untuk kita menambah aset kita gitu. Jadi jangan mentang-mentang ada embel-embel, ada investnya berarti duit gue akan terus bertambah nih, nggak kayak gitu. Jadi harus lebih teliti dan cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Oke Mas, kan kalau tadi kita ngomongin tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, nah kan ada lagi asuransi pendidikan ya yang very common gitu. Oke, untuk orang tua nih perlu nggak sih membeli asuransi pendidikan untuk anak secara dini? Mungkin kan milenial usia 25 udah pada menikah, terus mungkin udah pada punya anak, kayak harus nggak sih dari gue baru punya anak gue udah merencanakan nih, oke gue harus beli asuransi. Nah, kalau asuransi pendidikan itu sebenarnya mirip banget nih sama asuransi jiwa, juga digabung dengan program tabungan. Gitu. Jadi kalau asuransi bisa digabung dengan program investasi, juga bisa digabung dengan program tabungan. Bahasa Inggrisnya tuh endowment gitu ya. Jadi sekaligus mengasuransikan jiwa, kalau terjadi sesuatu diberikan dana, sekalian nabung deh gitu, supaya nanti ada tujuan-tujuan tertentu secara finansial yang bisa tercapai. Contoh yang paling simpel banget, tujuan untuk semua orang tua ya anaknya pendidikannya cukup, kemudian jika terjadi sesuatu anakku tetap bisa kuliah gitu, atau tetap bisa sekolah gitu. Nah, program ini bisa dihitungkan, misalnya biaya sekolah berapa, kenaikannya berapa setiap tahunnya, terus sampai dengan jenjang pendidikan tertentu, misalnya S1 dengan S1 swasta misalnya, atau S1 negeri, butuh biaya berapa sih totalnya? Katakanlah misalnya 500 juta atau M misalnya. Nah, ditarik mundur tuh, dihitung. Manajer investasi atau dari asuransi akan menghitung. Berarti Bapak atau Ibu butuh nabung sekian banyak nih dalam bentuk komitmen dan di compound. Compound itu artinya bunga bergulung. Jadi kalau saya tabung 5 tahun ini bunganya 5%, tahun depan 5% bunganya itu juga ikut ditabung kan. Jadi bunga lagi supaya ujung-ujungnya tujuan finansial itu bisa tercapai. Dalam kasus ini buat pendidikan anaknya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mindset itu, kemudian kita tanya diri kita, kalau gitu kenapa saya nggak nabung sendiri aja? Kenapa harus nabung nitip sama asuransi gitu ya? Kan bisa nabung sama bank. Nah, yang perlu dihindari adalah namanya asuransi jiwa itu menghindari kematian prematur. Artinya anak kita belum siap, dananya belum terkumpul, tapi sudah meninggal duluan gitu, amit-amit. Dari pihak asuransinya yang mengelola dananya adalah kalau sudah terkumpul, puji syukur, nih sudah siap, saya kembalikan untuk dipakai untuk pendidikan anaknya. Tapi kalau ternyata meninggal dunia sebelum terkumpul, don't worry, that goal tetap saya cover, gitu. Kurangnya saya yang tambahin, jadi tetap goal itu tercapai. Nah, ini balik lagi ke masing-masing keluarga. Ada keluarga yang merasa, cukup lah, gampang lah, ini saya pede lah, things gonna be fine, saya tabung sendiri aja, atau saya investasiin sendiri aja. Kalau mereka paham dengan instrumen investasi, ada investasi yang bisa belasan % per tahunnya. Sehingga mereka lebih pede untuk manage investasi mereka dan mencapai goal itu sendiri. Ada juga yang, saya malas pikirin investasi, saya malas belajar lagi, pokoknya saya percayakan saja sama manajer investasi di asuransi. Nah, produknya cocok, kayak gitu. Berarti, tapi sebenarnya di usia berapa sih kayak baiknya seseorang itu untuk ikut asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan? Misalnya anak kita usianya masih muda nih, mungkin baru masuk TK gitu ya. Terus kita udah mikir nih, oke dia harus kuliah di sini dan sana. Tadi kan 20 tahun kan, anggaplah 20 tahun dari sekarang, duit itu baru kepake. Nah, semakin jauh jangka waktunya, semakin banyak juga yang perlu ditabung. Semakin banyak waktu untuk menabung, semakin kecil juga yang kita komit ke si asuransinya kan. Tapi kalau misalnya anaknya udah usia, katakanlah SMP ya misalnya, kita mau planning buat kuliah, berarti kan 10 tahun lagi misalnya, atau kurang dari 10 tahun lagi. Berarti yang ditabungnya makin banyak tuh. Nah, jadi prinsipnya ini bukan pada kapan saya harus butuh ininya, tapi kapan orang tua sudah mikirin nabung buat pendidikan anaknya. Gitu. Ini yang makanya sering kita bahas juga di LifePal tentang perencanaan keuangan.
perencanaan keuangan itu sebenarnya cuma ada dua hal besar. Hal yang kita bisa rencanakan dan hal yang kita bisa persiapkan, karena tidak bisa direncanakan dari asuransi kan. Nah, hal-hal yang kita bisa rencanakan itu terkait dengan semua tujuan finansial kita. Punya mobil mewah, punya rumah baik, rumah nyaman gitu, rumahnya nyaman gitu. Kemudian pendidikan anak, pengen pensiun dini. Nah, itu semua tujuan finansial. Kita bisa pikirkan dan kita rencanakan sejak dini nih. Ada porsi yang saya nggak mau pusing, saya ikut asuransi pendidikan. Oke, sekian kelar. Ini saya untuk pensiun saya punya target yang berbeda nih. Ini bukan buat pendidikan lagi. Nah, ini saya tabungin ke saham jangka panjang banget. Terus ini porsinya lagi saya buat beli rumah agak sedikit medium term. Saya pakai tabungan yang terpisah lagi dengan instrumen terpisah lagi. Nah, porsi ini saya untuk short term nih, pengen nikahin anak misalnya di tahun depan gitu. Ya udah yang aman-aman aja lah, taruh di deposito, cari yang bunganya paling gede. Nah, tujuan-tujuan ini akan punya berbeda-beda dan itu balik lagi ke individualnya. Mana yang dia mau outsource ceritanya ke pihak asuransi gitu kan. Udahlah, saya nggak mau pikirin ini, biarkan mereka ya. Saya komitmen aja tabung. Nah, itu asuransi pendidikan. Oke. Kalau berarti tadi dibilangin semakin dini gitu ya, misalnya anaknya masih TK, terus kita mau bikin asuransi pendidikan untuk biar kita ngerasa safe, nanti anak gue ini aman sampai kuliah, walaupun misalkan nggak tahu gue amit-amit kenapa gitu. Kalau itu kan berarti jangka waktunya panjang gitu ya, berarti kan pasti harusnya lebih sedikit yang dikeluarkan. Nah, kalau ada orang yang pemikiran gue baru mau nikah nih, gue belum punya anak, apa gue ikut aja dari sekarang ya, kayak gitu perlu atau enggak? Itu forward thinking banget sih, tapi belum perlu mungkin ya, belum urgent gitu. Pasti biasanya tujuan finansial kan banyak banget nih. Siapa sih yang nggak mau sukses itu apa sih gitu? Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi kalau diurutkan ada tuh kelihatan urgensinya. Nah, kita urutin aja dari urgensinya. Tapi ternyata semua udah terpenuhi nih. Ceritanya anaknya memang tajir banget misalnya. Ya nggak masalah, bisa dari awal gitu. Tapi pasti selalu ada yang lebih penting daripada ada yang lain di waktu tertentu. Ini kalau tadi kita udah ngebahas beragam asuransi nih, dari pendidikan sampai ada investnya juga. Nah, kalau ada orang yang di tengah-tengah, dia udah ikut satu asuransi nih, ternyata dia nggak kuat bayar premi nih, gimana nih Mas? Jadi kalau dari asuransi itu biasanya dia ada fasilitas cuti premi misalnya, untuk hal-hal yang sementara. Kalau misalnya gue mau bayar dulu ya 3 bulan atau misalnya 1 tahun karena alasan tertentu misalnya, bisa tergantung policy dari si asuransinya. Tapi ada juga saya udah nggak ngerasakan manfaatnya, saya pengen berhenti misalnya, juga bisa dihentikan. Nah, dihentikannya ini biasanya itu kalau misalnya saya udah contohnya misalnya asuransi kesehatan ya, pengen berhenti karena udah di cover sama kantor misalnya. Nah, kalau misalnya asuransi itu sebagian besar dia dibeli setiap tahun. Jadi mobil itu diperpanjang setiap tahun. Ya udah tahun depan nggak usah perpanjang lagi gitu. Tapi kalau jiwa atau unit link atau endowment biasanya kan saya komitmen ya 20 tahun ke depan ya gitu. Nah, artinya itu pengajuan untuk saya cairkan aja, berhenti saya cairkan. Nah, di cut off di hari itu apapun yang di investasinya mungkin dari saham ya dia akan cairkan menjadi ini. Jadi sebenarnya flexibility untuk berpindah asuransi, menghentikan asuransi, atau cuti asuransi itu selalu ada kok, tenang aja. Berarti buat teman-teman mungkin yang baru kepikiran untuk join ke asuransi, nggak usah takut ya, karena tadi kalau di tengah-tengah toh kita mau udahan juga, maksudnya pasti bisa diklaim, bisa dicairkan juga uang kitanya gitu. Tapi nggak semua asuransi ya. Oke. Ini yang terakhir nih, pesannya dari Mas Benny untuk teman-teman Ekrut yang nonton nih tentang asuransi, gimana sih? Apa kita harus lebih aware atau pentingnya asuransi gimana? Pesan saya selalu sama, asuransi itu kedengarannya ribet, tapi sebenarnya nggak ribet kok kalau misalnya mau diikutin pelan-pelan gitu ya. Cuma memang banyak istilah yang ribet. Cuman kalau kita sabar dengerinnya, manfaatnya akan jauh lebih besar. Karena itu bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Cuman kita jangan procrastinate aja, menunda untuk mengerti. Setelah kita mengerti, kita bisa memutuskan dengan benar, kita butuh atau enggak gitu. Jadi mungkin saran buat teman-teman, mungkin cari tahu lebih lanjut tentang asuransi, butuh atau tidak sekarang, dan ketika nanti sudah butuh, pastikan teman-teman udah paham. Oke Mas, makasih banget nih udah datang ke Ekrut Talks. Ini sebenarnya masih pengen banget ngebahas lebih lanjut, cuman berhubung masalahnya waktu, kayaknya sampai sini dulu. Thank you. Sama-sama. Semoga infonya bisa menambah pengetahuan teman-teman masalah asuransi yang tadinya belum tahu jadi lebih tahu, dan bisa mulai cari-cari ini asuransi yang cocok untuk kamu nih apa gitu. Bisa
cari di Lifepal juga ada kan ya, apa namanya, YouTube-nya suka ngebahas tentang asuransi dan juga finansial. Di sosmednya Lifepal bisa dicek. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang lagi cari kerja juga bisa langsung visit our website di www.eclot.com. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini karena setiap minggunya Eclot TV akan selalu publish video-video yang very insightful. Oke, see you in another video. Dah.